Ya, selamat bagi kita semua ya ini ya. Selamat malam buat teman-teman mahasiswa. Bersyukur pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita ya, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Materi kita hari ini sudah masuk ke pembuatan model data dan database relasional. Jadi kalau kemarin kita sudah mengetahui tinjauan menyeluruh SIA, kemudian tinjauan menyeluruh mengenai proses bisnis, sekarang kita masuk ke pembuatan model data maupun database ya, database relasionalnya. Ini cukup panjang ya. Kali ini saya bagi 2 pertemuan. Ini yang pertama, minggu depan yang kedua ya. Oke. Baik, kita langsung saja untuk ke materinya. Jadi harapannya ini ya, teman-teman mahasiswa ya. Teman-teman nanti diharapkan dapat menjelaskan bagaimana cara mendesain dan mendokumentasikan database relasional untuk suatu SIA. Kemudian harapannya teman-teman juga dapat membuat model data ya, yang merupakan salah satu aspek desain database yang harus dipahami oleh para akuntan. Jadi sederhananya begini, ketika teman-teman membuat program SIA itu perlu orang lain itu mengetahui desainnya gitu ya. Ketika kita membuat sebuah program, kita kan harus mendokumentasikan atau membuat desain terlebih dahulu. Nah, ini perlu pemahaman mengenai model datanya maupun database-nya dan hubungannya, ada relasi antara masing-masing database itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman pandai, saya yakin bisa membuat programnya. Tetapi kalau di dalam penuangannya, di dalam dokumentasinya itu ya, dalam desainnya, ketika membuat skripsi maupun TA yang akan dibaca oleh orang lain, teman-teman tidak bisa menuangkan, bisa membuat program tapi tidak bisa membuat dokumentasinya, ya kalau dalam hal ini untuk terkait dengan karya ilmiah ya sulit nanti ya, tidak bisa diterima. Yang dibaca oleh orang adalah karya ilmiah teman-teman TA maupun skripsi itu, jadi dituangkan di situ desainnya seperti apa sehingga menghasilkan produk program. Paham ya? Jadi harapannya walaupun ini teori di dalam mendesainnya, ini tentu sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada ini, teman-teman akan kesulitan membuat desain di dalam tulisan karya ilmiah teman-teman. Gitu ya. Sekarang kita lihat perancangan dan implementasinya di dalam sistem database ya. Ada 6 langkah dasar dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem database. Ketika Anda akan membuat sistem, teman-teman tentu perlu yang nomor 1 ini, identifikasi kebutuhan informasi para pemakai. Jadi kebutuhan yang atau informasi yang dibutuhkan itu apa saja. Para manajer dan mungkin ini ya, bisa dikatakan kalau misalnya kecil misalnya pemiliknya atau yang pasti adalah usernya gitu ya, pemakainya ya. Entah dia administrasi ya
entah dia pemilik. Nah, di situ kan ada kebutuhan. Nah, kebutuhan informasinya diidentifikasi dulu. Saya butuh laporan ini. Nah, kebutuhan informasinya apa? Kemudian tahap pertama ini terdiri dari perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru. Direncanakan ya, rencana awal. Kemudian yang ketiga, pengembangan berbagai skema berbeda untuk sistem yang baru pada tingkat konseptual, eksternal maupun internal. Jadi setelah kita tahu kebutuhan, kita rencanakan, kita lihat ini ya secara tingkat konseptualnya itu bagaimana. Ini untuk kebutuhan eksternalnya harus informasi seperti ini, internalnya seperti ini. Gitu ya. Itu langkah yang ketiga. Kemudian untuk langkah keempat, kita perhatikan di sini penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya. Nah, sekarang diterjemahkan ya seperti apa kebutuhan tadi, kemudian skemanya ya diterjemahkan ke struktur database yang sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang baru tersebut atau sistem yang kita buat. Kemudian langkah yang kelima adalah mentransfer semua data dari sistem. Ya, kalau ada ini ya, kalau ada misalnya sistem Anda ini ingin modif atau apa-apa, atau dari data-data yang lama, atau dari mungkin software lama, bisa ini dipindahkan ke database yang baru. Ya, ini kalau memang sudah ada. Tapi kalau tidak berarti membangun baru. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan dan pemeliharaan sistemnya. Itu ya. Jadi ada 6 langkah lah anggap aja gitu. Nah, untuk kita bisa nanti membuat, perlu teman-teman memahami model data REA. Ya, istilahnya itu internal REA, resources, event, dan agent. Sumber daya, kegiatan, dan pelaku. Nah, pembuatan model data REA ini adalah proses mendefinisikan database sehingga dengan sesungguhnya mewakili semua aspek organisasi, termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternalnya. Jadi baik sumber daya, datanya juga itu, ya, juga kegiatannya dan juga pelakunya itu, ini kaitannya dengan baik di ini yang utama ya internalnya, tapi dari ke lingkungan eksternalnya juga bisa diterima kebutuhan di luarnya. Itu adalah model data REA. Itu ya. Selanjutnya, ini adalah cara di dalam pembuatan dalam proses desain database. Nah, posisinya ada di mana? Sebenarnya kita ketika kita membuat ya model itu ada di sini teman-teman. Ya, perencanaan, kemudian analisis dan persyaratan sama desain. Nah, pembuatannya ada di sini. Ya, desainnya. Nah, kalau sudah masuk ke pengkodean ini prakteknya. Mulai source kodenya dibuat. Jadi nanti begini, ketika teman-teman membuat skripsi maupun TA, ini ada tim validasi namanya ya. Validasi pakar, desainnya itu akan divalidasi teman-teman. Ya. Dalam hal ini kalau di kita ya nanti teman-teman dapat dosen pembimbing 1, pembimbing dari awal dan seterusnya. Nanti ada pembimbing 2
Nah, kalau di kita ini lebih berfungsi sebagai validator untuk membimbing teman-teman membetulkan desain, ya, memvalidasi desain tadi. Desainnya ini bagus, bisa digunakan, apanya yang perlu dibetulkan, itu validator yang kedua atau pembimbing dua tadi. Nah, itu di desain. Kalau ini sudah oke, ya teman baru buat programnya. Masuk, source kodenya dibuat, dan kemudian jadi semuanya programnya dijadikan, selesai baru bisa digunakan atau diimplementasikan. Gitu ya. Jadi posisinya ada di sini ya, teman-teman ya. Analisis, persyaratan, dan desain. Oke. Ya. Kemudian kita akan melihat ini masih tetap terkait dengan REA. Di dalam model data REA ini dia memberikan struktur dalam dua cara. Yang pertama tadi mengidentifikasikan entitas. Ya, apa yang seharusnya dimasukkan dalam database ya. Data apa yang akan disimpan di dalam database ya itu. Jadi dia mengidentifikasi entitasnya. Kemudian yang kedua dengan cara menentukan bagaimana struktur antar entitas dalam database ya tersebut. Struktur entitasnya seperti apa? Ya, kalau terkait dengan entitas kemarin itu apa? Segala sesuatu yang akan disimpan, ya disimpan datanya. Ini penjelasan lebih, ya perhatikan. Segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan itu adalah entitas. Bisa barang, ya, bisa juga kegiatan juga bisa, baik juga prosedurnya itu ya, atau manusianya, sumber dayanya juga bisa. Jadi entitas ini segala sesuatu yang informasinya akan dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi. Nah, ya. Model data REA mengklasifikasi entitas ke dalam 3 kategori yang berbeda. Jadi kan tadi jelas ya, resources, event, sama agent. Berarti resources itu sumber daya yang dapat dipakai dan dipergunakan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kegiatan, aktivitas atau event. Eventnya itu apa, kegiatannya itu apa. Nah, dalam hal ini tentu aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah agentnya, agennya, pelakunya yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Jadi modelnya ini, ya 3 ini yang utama, dibuat seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, ini ada jenis-jenis entitas. Jenis-jenis entitas tadi kan secara untuk ini ya, untuk REA ini ya. Yang pertama pasti sumber daya. Sumber daya ini apa? Ya semua yang, ya apa saja yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini tentu ada nilai ekonomi, ada nilai ekonominya, itu adalah sumber daya. Contoh misalnya ada kasnya, ada persediaan, ada peralatan, semuanya itu adalah sumber daya. Ya, ini jenis entitas sumber daya contohnya. Yang kedua, ada yang namanya kegiatan tadi. Jadi kegiatan itu apa? Ya aktivitas bisnis yang informasinya ingin dikumpulkan. Jadi aktivitas bisnis yang informasinya akan dikumpulkan. Oke.
Ini tujuannya ya untuk perencanaan dan pengendalian pastinya ya. Biasanya kegiatan ini tergantung dari sistem informasi yang akan dibuat. Misalnya kegiatan penjualan. Itu kalau siklusnya dia siklus pendapatan, dapat uang. Kegiatan penerimaan kas, menerima uang misalnya. Jadi kegiatannya sesuai dengan sistem yang akan dibuat. Oke. Yang ketiga, di sana ada pelakunya. Pelaku atau agent tadi, agennya. Pelaku ini adalah orang-orang yang di dalam organisasi tersebut tentunya yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapat tadi loh. Tentu ini juga untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Jadi orang yang melakukan perencanaan juga ada, yang membuat pengendalian juga ada, yang mengevaluasi juga mungkin ada. Gitu ya. Contoh pelaku organisasi ini adalah pegawai, pelanggan, bisa pegawai, bisa pelanggan juga. Ya. Jadi macam-macam lah ya, karyawan lah istilah kalau dalam pegawai. Karena atau kalau dalam penjualan misalnya salesman-nya bisa, pelanggan ini customer-nya ya, konsumennya juga bisa. Ini contoh. Jadi ada 3. Kemudian kita akan mencoba membangun diagram REA-nya. Untuk ini ya, yang perlu teman-teman perhatikan ini ada 4 langkah ya di dalam siklus transaksi. Ketika kita akan membangun diagram REA, kita perhatikan siklus transaksinya. Biasanya ada 4 langkah ini. Yang pertama, identifikasi, perhatikan ya, pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar, memberi untuk menerima. Jadi kegiatannya itu kan pasti ada ini ya, pertukaran identitas A dengan identitas B. Nah, ini biasanya ada hubungannya dualitas. Ya tentu dalam siklus tersebut, kalau misalnya tadi siklusnya pendapatan misalnya sistem informasi penjualan misalnya, di situ pasti kegiatannya menjual, ya menjual ini terhubung dengan siapa? Dengan orang yang menjual. Ya. Jadi orang yang menjual ini terhubung dengan kegiatan menjual kepada siapa? Kepada customer atau pelanggan tadi. Ya. Siapa konsumennya yang membeli itu siapa? Jadi saya ini tentu ada sumber dayanya akan menjual ya ke pelanggan. Pelakunya adalah salesman tadi. Sama siapa satunya? Pelanggannya, customer-nya. Nah, ini pasangan hubungan dualitasnya harus dihubung-hubungkan. Kemudian yang kedua, sama yang tadi sudah ya Pak Agus. Jadi identitas sumber dayanya juga yang dipengaruhi. Sumber dayanya tadi adalah persediaan, misalnya barangnya yang akan dijual. Jadi itu sumber dayanya. Ya, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi. Pelaku terlibat dihubung-hubungkan. Ya, paham? Oke. Kemudian yang ketiga, dianalisis nih, analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen.
dan kegiatan pertukaran ekonomi. Nah, nyabang gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai tenaga penjual, saya terhubung dengan barangnya, persediaan barang. Saya terhubung dengan barang, entitas barang. Saya adalah salesman, kemudian terhubung dengan siapa? Customer, pelanggannya. Nah, ini bisa kita pecah. Pelanggan ini, saya punya pelanggan. Ternyata tidak semua pelanggan yang boleh. Misalnya barang A itu kalau untuk pelanggan, misalnya pelanggannya B gitu ya, barangnya ini A. Ini pelanggannya B, ada pelanggan C, pelanggan D. Paham ya? Nah, ternyata dalam kebijakan dari perusahaan saya tidak bisa memberikan barang A ini dengan jumlah yang sama terhadap B, C, D. Ya. Nah, ini tentu harus saya pecah ketentuannya ini. Kalau yang B bolehnya itu ya barang yang saya jual itu ini, atau jumlahnya bisa macam-macam ini pemecahannya ya. Kalau ini barangnya banyak misalnya ya hanya barang ini saja yang untuk di sini. Yang ini barang ini saja boleh. Atau kalau dalam jumlah yang ini boleh mendapatkan membeli ya, bisa membeli 10, yang sini boleh 20, yang sini bisa lebih misalnya 100. Itu pecah lagi. Gitu ya. Nah, ini kombinasi ini memang macam-macam ya, teman-teman. Nanti di dalam praktek kita membuat ya tadi tergantung kita mengikuti informasinya ya. Oke. Jadi pertukaran ekonominya tadi bisa saja terjadi ini pemecahan. Kombinasi juga pemecahan di sana. Jadi kegiatan-kegiatan komitmen juga penting. Di pemecahan kegiatan. Bisa jadi ini menjual. Misalnya ini kegiatannya ya. Ini kalau kegiatannya yang saya pecah misalnya. Itu menjual ini bisa melalui langsung, melalui perantara. Bisa kan? Nah, ini juga pecah lagi misalnya itu. Nah, nanti setelah ini kita buat hubungan tadi, ini terhubung dengan ini terhubung apa, baru kita tetapkan kardinalitasnya setiap hubungan. Jadi kalau misalnya tadi barangnya banyak, kemudian customernya atau pelanggannya banyak, ya kita tetapkan di situ ada many to many misalnya. Jadi nanti kita belajar itu ya, untuk kardinalitasnya. Sekarang belum dulu, tapi ini gambaran membangunnya. Urutannya seperti itu. Nah, oke. Kalau dibuat pola dasar, ini pola dasarnya ya teman-teman ya. Ini untuk diagram REA itu seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Ada sumber daya. Bagaimana ini Anda perhatikan ya. Ini ya aktivitasnya ada di sini. Ini ada, perhatikan, ini ada economic duality yang tadi yang saya kualitasnya ada hubungan antara ini kalau resources sumber dayanya, ini sumber daya A, ini sumber daya B ya. Kalau ini inflow-nya masuk sini, perhatikan dia jalan juga bisa melalui ini ada partisipan, ini adalah
pelaku ya, pelaku. Bisa internal agent maupun external agent. Ya, dari dalam maupun dari luar misalnya. So, ini sampai menghasilkan ini basic ya. Basicnya, dasarnya itu seperti ini. Nah, kalau kita mau sederhanakan yang kayak kemarin itu loh teman-teman, dari sumber daya, kegiatan, agent. Agen-agennya ini seperti ini. Nah, ini sama ya tadi, kayak tadi itu sama sebenarnya. Ini hanya contoh diagram REA-nya, tapi ini beda. Kalau ini kita langsung misalnya ini dari persediaannya, kemudian untuk dilakukan penjualan. Ini perhatikan di sini ada kegiatan stock flow misalnya, kemudian lakukan ini salesnya, sales ini melakukan penjualan, ini maksud saya sales personnya ada di sini. Ya. Nah, hubungan antar ini yang bentuk gini, ini adalah merupakan hubungan antar data. Nah, kita mengenalnya ini nantinya, ini adalah sebenarnya apa tadi yang di atas, ini adalah entitas-entitas teman-teman. Entitas yang kotak-kotak juga ini semua adalah entitas. Nah, nanti setiap entitas ini dia tentu punya atribut. Kalau kemarin sebenarnya mengatakan ini adalah tabel-tabel. Ya, ini bentuknya tabel. Nah, tabel itu memiliki field. Field di situ, ya, misalnya atau misalnya tabel barang misalnya atau entitas barang. Dia memiliki ciri apa barang itu? Nama barang, itu. Kemudian misalnya kode barang. Nah, misalnya kalau ini apa yang dijual ini ya, barang ini atau inventorinya, ini yang melakukan penjualan. Di sini ini pun bisa ini kita buat. Ya. Ini pasti punya atribut juga. Kalau barang tadi punya apa namanya, nama barang atau kode barang, jenis barang dan macam-macam, ini pun bisa saja ya dilakukan sales ini, sales personnya atau orangnya ini juga bisa, semuanya bisa ini, customer juga bisa, semuanya memiliki atribut. Paham ya? Nah, atribut ini yang membedakan antara entitas satu dengan entitas lain. Tapi itu datanya dihubungkan. Kalau dalam program nanti dihubungkan. Nah, kalau sudah terhubung ini sudah jadi sebuah sistem menghubung-hubungkan. Nah, nanti kita akan belajar minggu depan ini adalah entity relationship diagram. Nah, memang urutannya nanti kita akan belajar dahulu flowchart-nya dulu, ya. Flowchart-nya dulu, nanti kemudian DFD, baru ERD. Data yang satu adalah entity relationship diagram, ini goal yang terakhirnya. Tetapi untuk membangun di sana kita butuh flowchart. Nah, setelah kita buat flowchart, biasanya urutannya ke DFD, data flow diagram. Lalu datanya dibuat sebuah diagram, baru hubungan. Nah, untuk mata kuliah ini, ya beban dari kurikulum yang disampaikan, kita nanti akan belajar banyaknya ada di flowchart sama ERD. DFD-nya akan diperdalam di perancangan sistem informasi. Ya. Jadi kalau nanti DFD-nya apa diajarkan, tetap kita singgung. Ya. Karena itu kalau diurutkan memang seharusnya flowchart, DFD baru ERD.
Tetapi karena kompleksitas dari ini DFD ini nanti akan diperdalamnya ada di perancangan sistem informasi. Nah, kalau teman-teman yang D3 itu bahkan boleh nanti ketika membuat TA itu tidak melalui DFD ini, dari loncat dia langsung loncat ke ERD. Boleh. Itu yang D3. Tetapi kalau yang untuk teman-teman S1 ini wajib ada. Ya, DFD-nya tetap ada. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin hari ini karena materinya cukup banyak nanti yang untuk hubungan database-nya ya, kita akan belajarnya minggu depan. Nah, untuk hari ini awalnya ya. Secara umum gambarannya seperti itu. Minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana membuatnya. REA ini masih ini ya, masih REA nanti. Begitu ya, teman-teman. Mungkin sampai di sini dahulu untuk pertemuan saat ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya jika tadi ada kata yang kurang berkenan atau kata-kata saya mungkin agak berlepotan istilah ya. Mungkin atau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, silahkan kalau nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Tuhan memberkati.